Kesatria Teutonik yang ada di abad pertengahan adalah anggota dari sebuah ordo Katolik, Deuser Orden, atau yang dikenal sebagai Ordo Teutonik. Misi pertama mereka adalah membantu merebut kembali Yerusalem dari orang Arab dalam Perang Salib ketiga. Setelah itu mereka mendirikan rumah sakit di luar kota Acre selama pengepungan kota tersebut. Setelah mereka kesulitan melawan orang Arab, ordo itu mengalihkan perhatiannya ke Eropa Tengah dan Timur. Mereka biasanya memakai seragam dengan ciri-ciri kain putih polos yang dihiasi dengan gambar salib berwarna hitam. Selain ahli dalam bidang militer, para kesatria Teutonik juga ahli dalam urusan perdagangan dan diplomasi. Sampai pada masa kejayaannya, ordo ini mampu membangun kastil di sebagian besar Eropa dari Sisilia hingga Lithuania. Dan berikut ini adalah sejarah kesatria Teutonik selengkapnya. Perang Salib ketiga diserukan oleh Paus Gregorius VII setelah penaklukan Yerusalem oleh Salahuddin al-Ayyubi. Meskipun perang ini dipimpin oleh para penguasa di Eropa, perang ini berjalan tidak sesuai dengan harapan. Contohnya seperti tenggelamnya Raja Jerman dan Kaisar Romawi Suci, Frederick I Barbarossa. Peristiwa itu mengakibatkan sebagian besar pasukannya kembali ke daerah mereka. Tapi beberapa kesatria Jerman tetap maju dan membantu pengepungan kota Acre yang berakhir pada bulan Juli tahun 1191 Masehi. Dan akhirnya perang ini tidak berhasil mencapai tujuan utamanya, yakni merebut kota Yerusalem. Sebelum itu di sekitar kota Acre tahun 1190 Masehi, sekumpulan orang Jerman telah mendirikan sebuah rumah sakit yang didedikasikan untuk Saint Mary. Kemudian pada bulan Maret tahun 1198 Masehi, Paus Innocentius III mengubah status mereka menjadi sebuah organisasi militer dengan nama Fratres Domus Hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorum. Dengan ini lahirlah ordo yang dikenal sebagai Ordo Teutonik dan anggotanya disebut sebagai Kesatria Teutonik. Lalu ordo tersebut mendapatkan bagian tanah di beberapa tempat di Timur Tengah yang sudah dikuasai oleh tentara salib. Dan mereka pun membangun beberapa kastil, terutama di sekitar kota Acre. Selain itu, ordo ini juga memiliki tanah di daerah Kilikia, karena mereka memiliki hubungan yang erat dengan orang-orang Armenia yang memandang mereka sebagai penyeimbang dari kesatria Templar. Markas besar ordo ini didirikan di benteng Montfort yang ada di perbukitan Galilea, dan mereka mengganti namanya menjadi Kastil Starkenberg. Ordo ini juga memiliki dua benteng vital di daerah Kilikia Timur, dan di tahun-tahun ke depan mereka akan memperoleh lebih banyak tanah, termasuk di daerah Yunani, Italia, dan Eropa Tengah. Saat-saat yang sulit bagi Ordo Teutonik di Timur Tengah pun tiba. Pada tahun 1244 Masehi, di pertempuran La Forbie, sekitar 430-an kesatria Teutonik tewas, dan pada tahun 1271 Masehi, pasukan Mamluk di Mesir dan Suriah berhasil merebut markas besar mereka, yaitu benteng Montfort, yang mengakibatkan hilangnya pengaruh Ordo Teutonik di Timur Tengah. Setelah itu mereka memindahkan markas ke kota Acre, namun tidak lama kemudian kota tersebut juga berhasil ditaklukkan Mamluk di tahun 1291 Masehi. Kemudian di bawah kepemimpinan Grandmaster yang baru, Konrad von Weizsäcker, pusat ordo dipindahkan ke Venesia. Lalu pada tahun 1309 Masehi, di bawah Master Siegfried von Weizsäcker, markas dipindahkan lagi ke sebuah biara berbenteng di Marienburg di daerah Prusia. Dipindahkannya markas ke lokasi baru ini merupakan langkah Ordo Teutonik untuk memfokuskan urusannya ke Eropa Utara dan Tengah dan meninggalkan urusan yang ada di Timur Tengah. Sepanjang abad ke-13 dan ke-14 Masehi, para kesatria Teutonik melakukan perang salib di Prusia dan wilayah Baltik, terutama melawan orang-orang pagan Lithuania. Sayangnya ordo ini melakukan ekspansi untuk kepentingan mereka sendiri. Kemudian ada sebuah wilayah sengketa yang diperebutkan oleh Prusia dan Livonia. Lalu kesatria Teutonik pun datang ke tempat tersebut, dan hasilnya mereka berhasil memerintah sebagian besar wilayah Prusia. Selama pemerintahan Teutonik terjadi beberapa pemberontakan oleh orang Prusia, dan pemberontakan yang paling parah terjadi di tahun 1260 Masehi, yang mana pertempuran itu berlangsung sangat kejam. Pada tahun 1308 dan 1346 Masehi, Ordo Teutonik mendapatkan wilayah baru seperti Danzig, Pomerania bagian timur, dan Estonia bagian utara.
Kemudian kesatria Teutonik mendapatkan kemenangan besar saat melawan Lituania. Dan ordo ini juga menarik perhatian para bangsawan Eropa dengan prestasinya saat kampanye melawan Prusia dan Livonia. Pada tahun 1389 Masehi, perang salib Ordo Teutonik mulai kehilangan esensinya saat Lituania secara resmi masuk agama Kristen. Setelah itu pada saat berperang, para kesatria Teutonik terlihat lebih tertarik pada politik dan harta rampasan ketimbang menyebarkan agamanya. Para kesatria yang ingin bergabung ke dalam ordo ini harus mau membayar biaya masuk sekaligus pajaknya. Karena saat beraksi, ordo ini juga menggunakan tentara bayaran untuk menambah pasukan internalnya yang tidak terlalu banyak. Saat sudah masuk, para anggota ordo akan diberi fasilitas seperti pelatihan, pendidikan, diberi tempat tinggal, akan disediakan tempat untuk pensiun, jaminan kesehatan, dan ordo akan menyediakan tempat penguburan mereka. Lalu mereka juga membangun gereja, merawatnya, dan menghiasnya. Para kesatria Teutonik dikenal sebagai kesatria yang terlatih, bersenjata lengkap, serta memiliki benteng yang kuat. Mereka mengenakan pakaian putih dengan corak salib berwarna hitam. Para kesatria Teutonik juga harus mengikuti berbagai aturan yang ketat, seperti mereka tidak boleh memanjangkan rambut, tidak boleh memakai pakaian atau peralatan yang mencolok, dan dilarang menyimpan uang atau harta pribadi. Selain itu, mereka juga tidak diperbolehkan bertarung pada sebuah turnamen di abad pertengahan. Dilarang bergaul dengan kesatria lain, dan mereka juga tidak diizinkan melakukan beberapa jenis perburuan. Untuk menghindari kejenuhan, mereka bisa melakukan satu hobi yang tidak dilarang, yaitu mengukir kayu. Kemudian tibalah saatnya kejayaan mereka runtuh, karena saat Lituania dan Polandia bergabung dengan Rusia dan Mongol, Ordo Teutonik terancam hancur. Dan pada pertempuran Tannenberg di tahun 1410 Masehi, pasukan Teutonik berhasil dihancurkan. Lalu pada tahun 1457 Masehi, markas besar mereka harus dipindahkan ke Königsberg. Ordo Teutonik masih eksis di cabangnya di Livonia hingga abad ke-16 Masehi, yang berfokus pada pertempuran dengan orang Rusia dan Kesultanan Utsmaniyah, walaupun dengan prestasi yang kurang membanggakan. Kemudian Ordo Teutonik yang berpandangan sekuler di Prusia dan Livonia terus berdiri, namun hanya sebagai unit militer kecil. Dan mereka juga sempat bergabung dengan pasukan Jerman dan dinasti Habsburg Austria hingga abad ke-18. Sampai di zaman ini, Ordo Teutonik pun masih berdiri dan eksis, namun mereka sekarang bergerak di bidang non-militer yang fokus dengan urusan kesehatan, sosial, dan mendukung di bidang kesenian.